Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Lanjut kita ke bait yang ke-10. Bait ini menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah tentang tangan Allah. Tentang tangan, lebih tepatnya tangan kanan Allah. Beliau mengatakan waqad yunkiru al-Jahmiyyu aidan yaminahu. Dan sungguh orang-orang Jahmiyah, pengikut siapa Jahmiyah tadi? Jahm bin Safwan. Dan sungguh orang-orang Jahmiyah juga telah mengingkari yaminahu, tangan kanan Allah. Kedua tangan Allah itu kanan. Ya, karena kiri identik dengan sesuatu yang jorok, kotor. Kalau kita ada kanan, ada kiri, tapi kalau Allah kedua-duanya apa? Kanan. Dan tidak perlu dibayangkan. Laisa kamitslihi syai', kembali ke sana. Wa kilta yadaihi, dan bahkan kedua tangannya bil fawadili tanfahu, terus memberi kenikmatan dan karunia. Nah, ini akidah Ahlussunnah tentang tangan Allah. Jadi intinya cara kita menyikapi sifat-sifat Allah itu adalah menetapkan, yang disebut dengan itsbat. Kita tetapkan. Kalau bait sebelumnya dikatakan bahwa Allah itu punya sifat kalam, berbicara. Kita tetapkan Allah punya sifat kalam, Allah berbicara. Disebutkan sebelumnya bahwa Allah itu bisa dilihat, berarti Allah punya sifat wajah, bisa dilihat. Kita tetapkan Allah punya sifat wajah. Di sini disebutkan Allah punya dua tangan, kita tetapkan bahwa Allah punya dua tangan. Tapi baik sifat kalam Allah, berbicaranya Allah, wajahnya Allah, sifat tangannya Allah tidak sama dengan makhluk. Berdasarkan dalil tadi, laisa kamitslihi syai'. Nah, terkait tentang tangan Allah ini banyak dalilnya, di antaranya adalah surah Shad ayat 75. Tulis nanti dilihat di Al-Qur'an, surah Shad ayat 75. Allah SWT berfirman, qala ya iblisu, ini perkataan Allah kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Nah, perhatikan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang telah kuciptakan biyadai, dengan kedua tanganku. Nah, di sini Allah mengatakan biyadai, dengan kedua tanganku, berarti Allah punya tangan. Nabi Adam itu Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya Allah. Ya, kemudian setelah itu Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud. Fasajadu illa iblis. Iblis enggak mau sujud. Allah bilang, "Kenapa enggak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Nah, ini dalil bahwa Allah itu punya tangan. Kemudian hadisnya, Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "Yaqbidullahul arda." Allah Ta'ala menggenggam bumi. Wa yatwis samawati biyaminih, dan melipat langit dengan tangan kanannya. Nanti maksudnya di hari kiamat. Di hari kiamat nanti Allah akan menggenggam bumi, kemudian melipat langit itu dengan tangan kanannya. Aina mulukul ard, mana raja-raja dulu yang di bumi yang ada itu, mana dia? Allah berfirman begitu. Kita sudah hancur, alam semesta sudah hancur, kiamat. Tapi bukan itu yang kita bahas. Di sini Rasulullah mengatakan apa? Wa yatwis samawati biyaminih, melipat langit dengan tangan kanannya. Berarti Allah punya apa? Tangan. Nah, tapi ingat ya, bukan berarti ketika kita mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak. Kembali lagi ke yang tadi, laisa kamitslihi syai'. Kita tetapkan Allah punya sifat, tapi tidak sama dengan makhluk, karena kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan bentuk sifatnya. Lanjut bait 11, 12, 13 dan 14. Ini membahas tentang sifat turunnya Allah atau sifat nuzul. Nah, turunnya Allah ke langit dunia. Al-Imam Ibnu Abi Daud mengatakan, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin, dan katakanlah
Al-Jabbar, ini nama Allah ini. Zat yang maha perkasa. Yanzil, turun. Fi kulli lailatin, pada setiap malam. Dan katakanlah, zat yang maha perkasa, yakni Allah SWT, turun pada setiap malam. Bila kaifa, tanpa diketahui bagaimana turunnya. Jallal wahidu, maha agung zat yang maha esa. Al-mutamaddihu, dan terpuji. Nah, kemana turunnya? Beliau lanjutkan ke bait 12. Ila tabaqid dunya, ke tingkat paling bawah. Maksudnya apa? Langit dunia. Tabaq itu tingkat. Ad-dunya itu paling bawah, maksudnya dunia, langit dunia. Ke tingkat paling bawah atau langit dunia. Langit dunia ini langit yang kita lihat. Karena langit itu ada berapa lapis? 7, sebagaimana bumi juga sama. Nah, yang paling bawah yang kita lihat ini disebut langit dunia. Ngapain Allah turun setiap malam ke langit dunia? Yamunnu bifadlihi, yang memberi dengan karunia-Nya. Fatufraju abwabus samai wa tuftahu, maka dibukalah pintu-pintu langit. Fatufraju abwabus samai wa tuftahu. Tufraju sama dengan tuftah. Maka dibukalah pintu-pintu langit. Yaqulu, Allah berfirman, maksudnya ketika Allah turun ke langit dunia itu, Allah berfirman, ala mustaghfirun, ketahuilah siapa yang minta ampun, yalqa ghafiran, akan mendapatkan ampunan. Wa mustamnihun khairan, dan siapa yang meminta kebaikan, wa rizqan, dan rezeki, fayumnahu, maka dia akan diberi. Rawa, hal itu diriwayatkan, kadzabuhum, yang mendustakan mereka. Mereka kembali kemana ini? Ke kaum yang sebelumnya, ke sahabat. Ketahuilah telah merugi kaum yang mendustakan mereka, yang tidak percaya dengan hadis yang dibawakan para sahabat itu tentang sifat turunnya Allah. Wa qubbihu, dan tercelah. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah SWT turun ke langit dunia pada setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Mana sudah kita bahas itu ya? Sepertiga malam terakhir itu jam berapa? Coba kita ulang. Malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama dari jam 6 sampai jam 9. 10. 10 atau 11? Dari jam 6 ke jam 6. Alhamdulillah kalau selama kalian di pondok insyaallah hidup jam segitu ya. Maka banyak-banyak berdoa begitu kalian masih di pondok. Banyak-banyak minta ampun begitu kalian masih di pondok di jam-jam segitu itu. Karena kalau sudah liburan wallahu a'lam bis. Nah, perhatikan sini. Bagaimana kewajiban kita sebagai orang yang beriman kalau kita lihat hadis-hadis tentang tadi itu. Allah turun ke langit dunia, kita bisa lihat wajah Allah, Allah berbicara. Bagaimana? Yang pertama, sikap kita sebagai orang beriman. Beriman dengan nas yang sahih. Ini sikap kita sebagai orang beriman atau kewajiban kita adalah yang pertama, beriman dengan nas yang sahih. Jangankan kita memikir hal gaib, kita mikir apa yang terjadi di tembok ini nggak tahu kita sekarang. Padahal kita sama-sama di dunia. Apalagi mikir yang di luar itu. Jadi nggak usah disibukkan untuk membahas tentang masalah itu. Cukup kita imani aja udah. Yang ketiga, tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya, tidak menyerupakan dengan makhluk. Setelah kita imani, setelah kita jangan bertanya tentang bagaimana caranya, maka yang ketiga, tidak menyerupakan dengan makhluk. Ini berkaitan tentang keutamaan para sahabat. Beliau mengatakan bait 15, waqul, dan katakanlah, inna khairan nasi, sesungguhnya sebaik-baik manusia. Kemudian Utsman menurut pendapat yang lebih kuat. Berarti ada pendapat lain? Ada, nanti kita bahas. Ada pendapat yang mengatakan yang lebih utama adalah siapa? Ali daripada Utsman. Tapi beliau Al-Imam Ibnu Abi Daud menguatkan pendapat yang mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali. Siapa itu? Aliun, yaitu Ali. Haliful khairi bil khair munjihu. Haliful khair,
sekutu kebaikan. Maksudnya selalu berbuat baik. Haliful khair, sekutu kebaikan. Bil khairi munjihu, dengan kebaikan akan menyelamatkan. Bait 17, wa innahumu, itu dibaca mu itu ya. Wa innahumu larrahtu la raiba fihimu. Itu kan nazam. Mereka adalah sekelompok orang la raiba fihimu, yang tidak ada keraguan pada mereka. Keraguan apanya? Keraguan akan kemuliaannya, keraguan akan kedudukannya di sisi Rasulullah SAW. Enggak ada yang ragu. Kecuali orang-orang yang hatinya itu ada kemunafikan. Dulu ayah kami mengajarkan kami tentang sirah Abu Bakar Umar sebagaimana mereka mengajarkan kami tentang Al-Quran. Kita semangat mengajarkan anak kita Al-Quran. Maka jangan kalah semangat mengajarkan anak kita tentang apa? Tentang sirah Nabawiyah, sirah Sahabiyah. Kenali mereka tuh. Tidak apa-apa mereka nggak kenal artis-artis itu. Nggak ada gunanya. Emang kalau nggak kenal mereka tuh nggak masuk surga begitu? Hah? Emang kalau kenal mereka bisa kasih syafaat masuk surga? Kenali, ikuti mereka yang sudah jelas-jelas dapat stempel masuk surga. Siapa yang tempel mereka? Allah SWT radhiyallahu anhum wa radu anhu. Rasulullah juga udah stempel mereka pasti masuk surga. Selamat kita. Kalau pengen sampai di satu tempat, ikuti orang yang sudah sampai. Kalau pengen sukses di dunia usaha, bisnis misalnya, ikuti orang yang sudah sukses. Jangan ikuti orang yang udah gagal. Nanti pengangguran ngomong, pengangguran kasih motivasi. Jangan percaya orang masih nganggur. Ikuti yang sudah sampai. Kalau pengen kita masuk surga, ikuti orang sudah distempel masuk surga. Nih, para sahabat. Terutama yang 4 ini. Ikuti itu. Bin nuri tasrahu, dengan cahaya ia berjalan. Nah, setelah 4 khalifah tadi, kemudian lanjut sisanya 6. 6 sahabat yang disebut dengan apa? 10 ini. Al-mubasyiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Ingat. Dalam satu hadis. Jangan dikira hanya mereka 10 yang dijamin masuk surga. Enggak, banyak sahabat lain juga dijamin masuk surga. Cuman yang langsung Rasulullah sebutkan dalam satu hadis 10 orang ini. Hadis lain banyak. Bilal. Siapa lagi? Ukasyah. Siapa lagi? Ibunda Khadijah. Itu ada informasi mereka masuk surga, tapi dalam satu hadis. Nah, cuma mereka berempat nih dalam satu hadis langsung sebut 10. Nah, itu. Maka sebut al-mubasyiruna bil jannah. Siapa? B18 Sa'idun. Sa'id. Sa'id ini siapa maksudnya nih? Sa'id bin Zaid. Wa Sa'dun. Sa'ad. Sa'ad apa? Bin Abi Waqqas. Wa Ibnu Aufin. Ibnu Aufin siapa? Abdurrahman bin Auf. Harus kenal itu. Harus keluar kepala udah ini. Buat keluar kepala belum hafal enggak? Abdurrahman bin Auf. Wa Talhatun. Talha bin Ubaidillah. Wa Amiru Fihrin. Amir Fihr. Ini siapa Amir Fihr ini? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Tapi beliau lebih terkenal dengan nama kunyah Abu Ubaidah. Nama aslinya siapa tadi? Amir. Nama aslinya Amir. Dinisbatkan ke Fihr. Al-Fihr itu Fihr maksudnya Quraisy. Hah? Ada nama kakek Nabi Fihr enggak? Ada. Jadi nyambungnya ke sana. Maka disebut Al-Fihri. Amiru Fihrin maksudnya Amir dari Fihr Quraisy. Kemudian Wazubair. Zubair apa ini? Az-Zubair ibnul Awwam. Al-mumaddahu yang dipuji. Lanjut. Bait 19. Wa qul khaira qaulin fis sahabati kullihim. Dan berkatalah dengan perkataan yang baik terhadap semua sahabat. Kalau ngomongin sahabat, omongin yang baik-baik. Jangankan mencela, mengomongin aib aja enggak boleh. Jangan. Jadi kalau ngomongin sahabat, ngomongin yang baik-baik. Ada enggak aibnya sahabat? Ada enggak aibnya sahabat? Hah? Ya ada, mereka manusia biasa juga. Yang sempurna itu Rasulullah. Kalau sahabat,
ada aibnya. Cuman ketika kita dapat aibnya sahabat, jangan dibicarakan. Itu adab kita ke sahabatnya. Karena kita kalau hidup di zaman itu belum tentu kita masuk ke jajaran sahabat. Bisa jadi kita di pasukan sebelah kan? Karena jumlahnya banyak, pasukannya keren, peralatan lengkap. Siapa yang gak tergiur? Pimpinannya Abu Sufyan. Belum tentu. Karena kata gaya aja kita, kalau hidup zaman itu ya aku akan bela Rasulullah. Gayanya aja kita sekarang. Belum tentu kalau hidup zaman itu. Sama deh. Kalau belum tentu kita hidup zaman Nabi Musa, itu kan Nabi Musa belum tentu. Wala taku ta'anan ta'ibu wa tajrahu. Janganlah menjadi pencela yang mencaci dan mencerca. Nah, ini yang membedakan akidah kita dengan orang-orang sesat itu. Gimana sikapnya dengan para sahabat Nabi? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya itu menghormati, memuliakan para sahabat. Karena mereka manusia-manusia pilihan, ya Allah pilih untuk mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bait 20, faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim. Sungguh wahyu yang nyata, yakni Al-Qur'an, banyak ayat, di hadis banyak yang menunjukkan keutamaan para sahabat itu. Wa fil fathi, di dalam surah Al-Fath, ayun, terdapat ayat. Jadi ayun itu ayah. Terdapat ayat. Di dalam surah Al-Fath terdapat ayat. Lis sahabati tamdahu, yang memuji sahabat. Ayat berapa itu maksudnya? Ayat 18, tanda hizib itu. Laqad radhiyallahu anhu seterusnya. Tapi kita bahas bagaimana akidah Ahlus Sunnah tentang keutamaan para sahabat. Sekarang kita lihat dulu, sahabat itu apa sih? Apa pengertian sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam walau takhallalat biriddah. Ada tambah sedikit. Apa arti walau takhallalat biriddah? Walaupun sempat murtad. Misal nih, ada sahabat ketemu Rasulullah, beriman, masuk Islam, murtad, tapi masuk Islam lagi begitu. Murtad masuk Islam lagi, bukan murtad terus enggak. Murtad masuk Islam lagi. Pas masuk Islam itu ketemu Rasulullah. Maka masuk sahabat juga. Nah, kita bahas kemudian itu definisi artinya. Sekarang keutamaan mereka. Keutamaan sahabat apa aja? Dalilnya yang pertama di Al-Fath ayat 18 sesuai dengan disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Daud tadi. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah benar-benar telah ridho. Nah, kalau Allah udah ridho itu udah selesai udah itu. Kepada siapa? Kepada semua orang beriman yang ikut baiat di bawah pohon. Maksudnya baiat apa ini? Baiatur ridwan. Terus dalil kedua, At-Taubah ayat 100. Apa kata Allah SWT? Was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, dari kaum muhajirin, wal ansar, dan kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho sama Allah. Wah, enak. Sempurna sudah itu. Kalau Allah dah ridho sama mereka, apalagi mereka juga ridho sama Allah, sempurna. Nah, kemudian dalam hadis itu Al-Quran 2 tadi. Sekarang hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa generasiku yang dimaksud Rasulullah ini? Para sahabat. Itu generasi terbaik nomor 1. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yakni para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yakni tabi'at tabi'in. Bahkan sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW itu lebih baik daripada sahabat Nabi-Nabi sebelumnya. Luar biasa keutamaannya. Karena mereka mendampingi manusia terbaik juga. Nabi terbaik, Rasul terbaik. Makanya kita ini umat terbaik daripada umat yang dulu. Jadi jelek-jelek begini nih kita umat terbaik loh. Bangga dong. Ya. Baik, lanjut. Sekarang kita bahas tentang keutamaan para sahabat ini. Ahlus Sunnah sepakat, ijma' mereka, bahwa yang paling utama setelah Rasulullah adalah 2 orang, Abu Bakar dan Umar. Ini udah sepakat udah. Yang nggak sepakat berarti
sesat. Nah, siapa contoh? Syiah. Nah, kalau Syiah apa kata Syiah? Yang terbaik setelah Muhammad adalah siapa? Ali. Bahkan Jibril kesasar. Harusnya Jibril itu datang ke Ali, bukan ke Nabi Muhammad. Ah, ini parah udah ini. Ini Syiah yang di Suriah itu. Mereka mengatakan Ali itu adalah Rasul. Bahkan ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Ini berlebih-lebihan ini. Hulu. Nah, jadi sepakat ini pertama dulu. Sepakat semua ahlu sunnah bahwa yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar. Nah, setelah itu siapa? Apakah Utsman atau Ali? Ini yang ada perbedaan pendapat. Paham sampai sini? Yang ada khilaf, yang ada beda pendapat adalah siapa yang lebih utama setelah Umar? Apakah Utsman atau Ali? Ada dua pendapat di sini. Ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama, ini pendapat jumhur. Sesuai dengan urutan apanya? Kekhalifahannya. Utsman yang paling utama. Ini menurut pendapat apa tadi? Jumhur ulama, mayoritas ulama. Itu juga yang dipilih, dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Daud tadi. Pendapat kedua bilang, siapa yang pendapat kedua ini? Di antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian juga penduduk Kufah, Irak. Mereka mengatakan yang lebih utama setelah Umar adalah siapa? Ali, baru Utsman. Nah itu. Ini pendapat kedua. Tapi ini masih ahlu sunnah ini. Masih ahlu sunnah. Karena, perhatikan baik ya. Yang jadi pembahasan kan dua nih. Perhatikan sih baik sini. Yang jadi pembahasan dua. Yang lebih utama secara keutamaan atau secara kekhalifahan. Oke. Secara keutamaan dan secara kekhalifahan. Paham nggak? Secara keutamaan ulama beda pendapat. Mayoritas bilang Utsman. Imam Sufyan Ats-Tsauri dan penduduk Kufah mengatakan Ali. Secara apa ini? Keutamaan. Tapi kalau secara kekhalifahan, maka ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa Utsman yang lebih dulu, yang lebih utama daripada Ali. Secara apa? Kekhalifahan. Hati-hati ini ya. Nah, hati-hati ini. Bisa dipahami nggak ini? Nah, di sini letak kita sama dengan Syiah. Kalau Syiah bilang enggak, secara keutamaan dan secara kekhalifahan Ali lebih berhak. Bahkan bukan hanya dari Utsman, bahkan dari Abu Bakar dan Umar. Nah, ini kata Syiah. Bagaimana prinsip Ahlus Sunnah terhadap sahabat? Ya, bukan hanya mereka yang 10, tapi semua sahabat. Yang pertama, tulis ini ya, prinsip Ahlus Sunnah terhadap sahabat. Yang pertama, mencintai mereka dengan hati dan lisan. Jadi kita cintai para sahabat tuh, baik dengan hati maupun dengan ucapan. Kemudian yang kedua, memohonkan rahmat dan ampunan untuk mereka. Makanya termasuk adab kita, setiap kali menyebutkan nama para sahabat, apa yang kita bilang setelah itu? Radhiyallahu anhu. Nah, sebut. Itu cara kita mendoakan. Yang ketiga, menahan lisan dari membicarakan kesalahan mereka. Apalagi mencela mereka. Kesalahannya aja jangan dibicarakan. Kalaupun itu fakta. Apalagi mencela. Dalilnya mana? Rasulullah sabdakan di hadis riwayat At-Tabrani, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Nah, lihat ini sabda Rasulullah nih. Kalau sudah menyebutkan para sahabatku, apalagi masalah kesalahan, fa'amsiku, jaga lisannya, jangan dibicarakan. Tapi kalau dipuji-puji silahkan. Oke, tapi kalau mulai membicarakan kesalahan para sahabat, tahan lisannya, jangan. Nah, terutama dari zaman Ali itu. Di zaman Ali terutama di situ. Nanti ada perang saudara terjadi di sana, perang Jamal. Hati-hati betul bicara masalah itu. Walaupun itu fakta. Kemudian sabda Rasulullah yang lain, riwayat Imam Bukhari Muslim. La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Nih, larangan keras Rasulullah. Makanya mencela para sahabat termasuk apa? Al-kabair, termasuk dosa besar. Janganlah kalian mencela sahabatku. Karena kalau kita mencela sahabat, berarti otomatis juga mencela sahabatnya. Siapa?
Rasulullah. Karena almar'u ala dini khalili, kan begitu Rasulullah bilang nih. Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Lah kalau sahabat tercela, lah berarti kan Muhammad begitu juga, kan begitu. Nauzubillah. Nah, gitu. Tidak mungkin Rasulullah itu berteman dengan orang-orang tercela, itu tidak mungkin, mustahil. Nah, itu maka hati-hati. Falau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah, anfaqa mithla Uhudin dhahaba, menginfakkan satu gunung Uhud emas. Tidak ada itu. Andai ini ada nih. Andai ada orang kaya luar biasa berinfak satu gunung Uhud emas semuanya. Bukan gandum ini, emas. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan pernah sampai menandingi satu mud. Satu mud itu satu apa? Satu mud, satu genggam ini. Satu mud infaknya sahabat, bahkan setengahnya enggak bisa. Sahabat berinfak satu mud atau setengah gandum deh, anggap deh. Kita emas satu gunung Uhud, enggak bisa menyamai pahalanya. Masih lebih besar pahala sedekahnya sahabat yang setengah mud itu. Apalagi mau mencela ini. Jadi kalau kita baca hadis misalnya, ada sahabat yang berinfak dengan satu mud kurma misalnya. Bahkan Ibunda Aisyah, coba lihat. Ibunda Aisyah nih, ada seorang ibu-ibu datang bawa anaknya 2 orang. Pernah baca hadisnya? Datang minta-minta kepada Ibunda Aisyah. Waktu itu nggak ada apa-apa di rumah kecuali 2 butir kurma. Jadi infakkan, sedekah sama Ibunda Aisyah. 2 butir kurma. Jangan disamakan dengan kita ngifakkan 2 butir kurma. Sedekahnya Ibunda Aisyah 2 butir kurma dengan kita 1 karung kurma, enggak bisa. Enggak akan sama pahalanya tuh. Dari mana bedanya coba? Keikhlasan itu yang beda. Nah, jauh lah. Hati-hati, jaga lisan kita terhadap mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Nah, bait 21 lihat ada tanda kurung itu kan? Ada tanda kurung. Jadi para ulama ini beda pendapat terkait jumlah bait dari matan ini, dari manzumah ini. Nah, sebagian ulama menambahkan di bait 21 itu. 21 sampai berapa itu? Penutup kurungnya coba lihat. 27. Nah, itu sebagian ulama bilang itu tambahan dari ulama lain. Tapi nanti kita akan bahas ya. Bait 21 kita lihat. Jadi 21, 22, 23 ini berbicara tentang ahlul bait Rasulullah dan juga muhajirin dan ansar. Keutamaan ahlul bait dan juga sahabat muhajirin dan ansar. Bait 21, wasibtai Rasulillahi, dan 2 cucu Rasulullah. Sibtun, cucu. Cucu dari pihak apa ini? Cucu dari anak perempuan. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki apa namanya? Hafidun. Hafidun pakai dal. Nah, ya. Kalau bahasa Arab tuh beda tuh. Bahasa Arab beda. Kalau Indonesia sama aja cucu semua. Bahkan yang bukan cucu pun cucu. Bebek cucu-cucu ya, padahal bukan cucu. Apalagi kalau bahasa Arab yang beda tuh? Paman. Paman dan bibi. Kalau paman dari pihak ayah, apa disebut? Ammah. Paman dari pihak ibu, khalah. Nah, beda tuh. Kalau kita, tamu. Paman. Lagi mama banyak. Kalau bahasa Arab beda. Dan 2 cucu Rasulullah. Wa benai Khadijatin. Putra putri Khadijah. Maksudnya putra putri Rasulullah dari anak Khadijah. Wa Fatimatun, dan Fatimah. Dzatun naqai, pemilik kemuliaan. Tabahbahu, dan dicintai. Bait 22, wa Aisyu ummul mu'minina, dan Aisyah ummul mu'minin. Wa khaluna Muawiyatun, dan paman kita Muawiyah. Akrim bihi, muliakanlah ia. Summamnahu, kemudian pujilah. Muliakan dan pujilah Muawiyah bin Abi Sufyan. Bait 23, wa ansaruhu wal hajiruna diyarahum. Sahabat Ansar dan Muhajirin. Ini kita mulai berbicara masalah keutamaan sahabat Ansar dan Muhajirin. Karena persahabatan mereka, karena pertolongan mereka kepada Rasulullah, gitu maksudnya. An kayyatin nari zuhzihu. Mereka dijauhkan dari neraka.
Maksudnya karena persahabatan, karena pertolongan mereka, sahabat Muhajirin dan Ansor kepada Rasulullah SAW, maka mereka dijaga Allah dari neraka. Baik, kita bahas keutamaan Ahlul Bait. Yang pertama 2 cucu dulu ya, 2 cucu Rasulullah. Siapa 2 cucu Rasulullah di sini maksudnya Ilham? Hasan dan Husain. Putra siapa ini 2 nih? Fatimah. Bapaknya si siapa? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Hasan dan Husain. Bagaimana keutamaan Hasan dan Husain? Kita lihat hadisnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Ya, bahwa Hasan dan Husain adalah 2 pemimpin para pemuda di mana? Di surga. Jadi kita kalau mati dalam keadaan masih muda nih, masuk surga kita masih muda, maka yang menjadi pemimpin kita nanti siapa? Hasan dan Husain. Masya Allah. Ini berarti jaminan nggak mereka masuk surga? Jelas lah. Masa pemimpinnya tidak masuk surga, yang dipimpin masuk surga? Kan tidak mungkin. Makanya jaminan mereka masuk surga. Oke, tuh Hasan Husain. Kemudian berikutnya, putra putri Rasulullah. Berapa orang? Coba masih ingat nggak ini? 7. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim itu terakhir. Nanti Ibrahim. Oke, apa? Cowok aja 3 nih. Ibrahim, Ummu Kulthum, Zainab, Fatimah, Ruqayyah. Hafalkan, ini saudara-saudara kita loh ini. Anak Rasulullah. Nah, semua anak Rasulullah ini dari Khadijah, ya kan? Kecuali 1. Siapa yang 1 ini? Siapa ibunya Ibrahim? Maria Al-Qibtiyah. Lanjut, kemudian Fatimah disebutkan. Fatimah sebutkan secara khusus. Ya, wa Fatimatun. Kenapa? Karena Fatimah ini punya keutamaan daripada saudari-saudari yang lain. Dan Fatimah ini satu-satunya putri Rasulullah yang hidup setelah beliau, kan gitu. Nah, yang lain tuh wafat sebelum Rasulullah. Ibunda Aisyah menceritakan berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kunna azwajin Nabi SAW indahu. Satu ketika Rasulullah ini bersama istri beliau. Lam yughadir minhunna wahidah. Enggak ada yang tinggal satupun, lengkap. Fa aqbalat Fatimah tamshi. Kemudian datang Fatimah nih, datang. Jalan datang. Syai'an, kata Ibunda Aisyah nih menceritakan dia. Cara jalannya Fatimah itu persis seperti cara jalannya Rasulullah. Mirip. Enggak ada beda sedikit pun, kata Ibunda Aisyah. Falamma ra'aha rahaba biha. Ketika Rasulullah melihat Fatimah datang, Rasulullah menyambutnya. Disambut putrinya ini. Berdiri Rasulullah disambut. Sambil mengatakan, marhaban bibnati. Selamat datang putriku. Ini keutamaan Fatimah ini. Nah, thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimali. Kemudian didudukkan di sampingnya Rasulullah. Nah, ini keutamaan siapa? Fatimah. Baik, berikutnya. Keutamaan Ibunda Aisyah. Ini yang kita bahas yang sebutkan di matan ya. Apa keutamaan Ibunda Aisyah? Suatu hari, suatu ketika, Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayyun nasi ahabbu ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan Aisyah. Kemudian minar rijal, kalau dari laki-laki siapa? Rasulullah mengatakan apa? Abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar. Jadi perempuan yang paling Rasulullah cintai adalah Ibunda Aisyah. Laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kan ada 2 kontradiksi nih. Ada dalil lain yang menyatakan bahwa Rasulullah paling mencintai siapa? Khadijah. Nah, ini Aisyah. Gimana caranya? Gimana cara menggabungkan? Nampaknya kok bertentangan. Nah, ketika Ibunda Khadijah masih hidup, maka yang paling dicintai Rasulullah adalah Ibunda Khadijah. Tapi setelah Ibunda Khadijah wafat, maka yang paling dicintai Rasulullah adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Lanjut kemudian Muawiyah. Nah, kenapa disebut khal di situ? Wa khaluna kata. Karena saudarinya Muawiyah yaitu Ummu Habibah, nama aslinya siapa? Ramlah adalah istri Rasulullah. Nah, berarti Muawiyah ini paman kita itu. Paman secara ini ya, secara syariat ya. Nah. Bagaimana keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan? Rasulullah pernah mendoakan beliau. Rasulullah pernah mendoakan Muawiyah.
Muawiyah ini juga katibul wahyi. Apa itu? Penulis wahyu. Jadi Muawiyah ini penulis wahyu, sekretaris Nabi selain Zaid bin Thabit. Apa doa Rasulullah SAW kepada Muawiyah? Allahumma allim Muawiyah al-kitab. Ya Allah, ajarkan Muawiyah ini Al-Quran. Wal hisab, matematika. Wah. Waqihi al-azab, dan lindungilah dia dari siksa neraka. Coba lihat doa Rasulullah itu. Enggak mungkin Rasulullah mendoakan orang yang buruk, kan enggak mungkin. Rasulullah mendoakan itu menunjukkan keutamaan beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian keutamaan sahabat Muhajirin dan Ansar. Yang tadi At-Taubah ayat berapa tadi? 100. Nah, itu menunjukkan keutamaan Muhajirin dan Ansar. At-Taubah 100. Kemudian Al-Hasyr ayat 89. 8 dan 9 maksudnya, bukan 89, tidak ada itu. Dalil kedua menunjukkan keutamaan Muhajirin dan Ansar adalah Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Kita baca ayatnya. Apa bunyi ayatnya? Lil fuqara'il muhajirin. Maksudnya harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang yang diusir di kampungnya, ya, dan meninggalkan harta bendanya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mengharapkan keutamaan dan ridha Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Ya, Allah mengatakan orang-orang Muhajirin adalah orang-orang yang benar. Siapa yang menyetempel ini? Allah SWT. Muhajirin ini. Kemudian sahabat Ansor ayat 9. Jadi ayat 8 itu sahabat Muhajirin. Ayat 9 sahabat Ansor. Apa bunyi ayatnya? Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke mereka. Sahabat Ansar mencintai sahabat Muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan juga sahabat Ansar ini tidak menginginkan dalam hatinya itu apa-apa yang diberikan kepada Muhajirin, enggak ada rasa iri dalam masalah dunia ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini lihat keutamaan mereka nih. Sahabat Ansar ini lebih mendahulukan sahabat Muhajirin walaupun mereka juga butuh. Nah, ini harus kita tiru nih. Bagaimana persahabatan mereka, sahabat Muhajirin dan Ansar ini. Nah, ini keutamaan mereka. Kemudian Rasulullah bersabda sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, ayatul imani hubbul ansar. Di antara tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar. Okay. Wa ayatun nifaq bughdul ansar. Dan tanda nifak, tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Mudah-mudahan dengan begitu semakin kuatlah pondasi akidah kita. Kan ini terpenting ya, pondasi akidah itu penting. Mendalaminya yaitu siapa yang mampu lah. Tapi kalau pondasinya harus kuat dulu. Pondasi akidah harus kuat dulu. Supaya kemanapun kalian pergi dan lanjut belajar, enggak harus semua jadi ustadz. Kalau semua jadi ustadz, siapa jamaahnya nanti? Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi bisnismen, ada yang jadi gubernur. Apapun jabatan, tapi kalau akidah, pondasi akidah ada kuat, aman. Aman. Nah, kuatkan itu dulu. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.